Ibu harap kalian baik-baik saja di rumah dan tetap semangat belajar. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Siti Nana Narunda dan biasanya dipanggil Ibu Nana. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi prakarya di kelas 7 tentang kerajinan serat. Baik, anak-anak simak video berikut ini. Baik anak-anak, materi pelajaran prakarya pertama kita di kelas 7 adalah kerajinan serat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita tentang kerajinan serat. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Salah satunya kerajinan serat. Tapi, tahukah kalian apa itu bahan serat? Berikut pengertian bahan serat. Pengertian bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponennya yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunannya terorientasi terutama ke arah panjang. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil seperti benang dan kain. Serat alam sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Negara yang pertama kali mengolah bahan serat alam adalah Cina untuk menghasilkan serat sutra. Pada tahun 1540 sebelum Masehi telah berdiri industri kapas di India. Serat flax pertama kali digunakan di Swiss tahun 10.000 sebelum Masehi dan serat wol mulai digunakan orang di Mesopotamia pada tahun 1000 sebelum Masehi. Produksi bahan serat alam pada saat ini boleh dikatakan stabil. Namun, persentase terhadap seluruh produksi serat tekstil makin lama makin menurun, mengingat kenaikan produksi bahan serat buatan yang semakin tinggi.
berikut kita masuk pada pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya perajin harus melakukan proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Langkah kedua yaitu penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Langkah ketiga adalah pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang dikeringkan. Langkah keempat adalah penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Nah, sekarang masuk pada jenis dan karakteristik bahan serat, yaitu serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasi menjadi 4 sebagai berikut. Poin A, serat dan biji. Beberapa biji tumbuhan bisa diolah menjadi bahan serat. Contohnya biji dari pohon kapas dan kapuk. Poin B, serat dari batang. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya, batang pohon anggrek, melinjo atau ganemon, mahkota dewa, beringin, yongkori, flex, jute, rosella, henep, rami, orena, kenaf, dan sun. Poin C adalah serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak.
Namun, serat ini banyak digunakan untuk bahan baku produk tekstil. Contohnya serat daun mendong atau urun tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun henekun. Poin D adalah serat berasal dari buah. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut buah kelapa memiliki banyak manfaat. Semua jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debus abut dapat dimanfaatkan semuanya. Berikutnya, tadi sudah serat dari tumbuhan, sekarang serat dari hewan. Serat hewan disukai negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan, sehingga orang-orang yang tinggal di daerah dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Nah, poin A, serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya, domba, alpaca, unta, cashmere, mohair, kelinci, dan vicuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Poin B, serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Nah, anak-anak, tugas
tugas 1 ada di buku kalian. Kalian boleh buka pelajaran buku prakarya, yaitu mengenal karakteristik bahan serat alam. Nah, untuk tugas yang kedua. Oke, baik anak-anak, alhamdulillah materi hari ini tentang pengertian serat, jenis dan karakteristik serat, dan pengolahan bahan serat sudah selesai. Dan jangan lupa kerjakan tugas 1 dan 2 yang ada di buku prakarya kalian, yaitu halaman 2 dan 3. Nah, Ibu yakin kalian bisa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.